Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di bantaran rel kereta api antara stasiun Klender dan stasiun Buaran. Api dengan cepat membakar permukiman warga yang sebagian besar merupakan bangunan semi permanen. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Akibat peristiwa ini 10 rumah warga terbakar dan diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan menurunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang warga mengalami sesak nafas akibat asap. Dan untuk yang terbakar itu 2 RT, sekitar 10 KK dan 10 rumah. Itu rumah-rumah yang di pinggir kereta. Pasca kebakaran, warga terpaksa tinggal di pengungsian sementara. Sambil mengais sisa barang berharga yang masih bisa dipakai, warga berharap bantuan dari pemerintah. Meski warga sudah mendapat bantuan berupa makanan dan perlengkapan mandi, namun mereka juga membutuhkan bantuan lainnya seperti perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang diperiksa Bareskrim Mabes Polri Senin siang. Panji Gumilang diperiksa atas kasus dugaan penistaan agama. Panji Gumilang tiba di kantor Bareskrim pukul 13:50 menit. Tanpa melontarkan sepatah kata pun, Panji langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan aliran sesat dan penistaan agama. Sebelumnya, Bareskrim telah menerima 2 laporan terkait pelanggaran yang dilakukan Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Bareskrim juga telah memeriksa beberapa saksi, baik dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Dan hari ini Bareskrim menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang terkait kasus tersebut. Dan untuk mengupdate jalannya pemeriksaan Panji Gumilang, sudah bergabung bersama kami rekan kami Salam Rahmat yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Selamat sore. Salam, seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Panji Gumilang sore ini? Ya, baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun oleh Ditipidum Bareskrim Mabes Polri ini masih berlangsung sejak pukul 13:50 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Di mana seperti yang kita ketahui bersama, Davi dan juga pemirsa, bahwa Panji Gumilang ini dilaporkan ke polisi. Bahkan hingga kini sudah ada 2 laporan yang masuk ke Bareskrim Mabes Polri, yakni dari Forum Advokat Pembela Pancasila dan juga laporan perorangan yang dilakukan oleh Ken Setiawan dan juga Ihsan Tanjung pada tanggal 23 dan juga 27 Juni 2023 lalu atas dugaan penistaan agama atau penodaan agama lantaran dianggap menyebarkan atau diajarkan adanya ideologi sesat pada santrinya. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwa pada siang hari tadi juga sudah hadir ke Bareskrim Mabes Polri, yakni dari Ketua Umum FAPP Ihsan Tanjung ini juga tadi datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk mengadukan atau juga menyerahkan 10 alat bukti baru lainnya berupa rekaman video yang dilakukan penistaan agama tersebut dilakukan oleh Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana dari 10 bukti tersebut diantaranya yang dilaporkan adalah bukti rekaman dakwah Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diunggah di media sosial, lalu juga ada artikel terkait dengan dakwah Panji Gumilang yang terkait dengan penodaan agama atau penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang tersebut. Dan bukti-bukti tersebut ini dilaporkan untuk melengkapi atau memperkuat bukti-bukti sebelumnya yang sudah dilaporkan oleh berbagai pihak terkait dengan pelaporan terhadap
Panji Gumilang, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya penyidik dari Ditipidum Barreskrim Mabes Polri ini telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, yakni dari pihak MUI, pihak Kementerian Agama, dan juga pihak ahli terkait dengan hal ini yang dilaporkan oleh Ken Setiawan dan juga dari Ihsan Tanjung. Dan rencananya David dan juga pemirsa bahwa pada hari esok, yakni Barreskrim Mabes Polri juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah nantinya dari gelar perkara yang akan dilakukan pada hari esok ini statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak, Davi? Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda langsung dari Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, MUI Jawa Barat telah memberikan rekomendasi untuk pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendukung rekomendasi tersebut. Mana Pak Panji? Sedikit aja Pak Panji. Sedikit aja Pak. Tadi gimana Pak? Setelah menunggu 1 pekan lebih, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan jawaban terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh rekomendasi MUI Jawa Barat terkait penutupan Ponpes Al Zaitun. Hal ini dikarenakan Pemprov Jabar melihat adanya perputaran uang secara ilegal dari kegiatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Selain itu, hasil perputaran uang tersebut diduga disalurkan ke Negara Islam Indonesia atau NII. Meski demikian, Pemprov Jabar tetap memprioritaskan hak pendidikan dari ribuan santri yang belajar di Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut. Direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau agar masyarakat dan para ulama tetap tenang menghadapi polemik Al-Jabar karena pemerintah pusat pun telah turun tangan menangani kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung siang tadi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tiba di Kejaksaan Agung pukul 13.00 siang tadi untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dugaan korupsi Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Dito turun dari mobil putihnya dengan mengenakan topi dan memberikan salam kepada awak media. Tanpa sempat memberikan keterangan, Menpora langsung masuk ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sedianya Dito Aryo Tejo diminta untuk hadir pukul 9 pagi, namun ia berhalangan karena ada agenda bersama Presiden dan kontingen peraih medali ASEAN Para Games di Istana Merdeka Jakarta Pusat dan baru bisa hadir pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kehadiran kita ini adalah dalam rangka sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar dan melihat dari 1-2 minggu belakang ini banyak media memberitakan maupun mengangkat nama saya disebut di dalam terkait kasus BTS, di mana hari ini saya datang dan alhamdulillah gayung bersambut kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Dan kemarin pas waktu ini mencuat, kebetulan kami sedang kunker di Berlin dalam rangka Special Olympics, dan ketika balik kita langsung di tanggal cuti nasional yang sangat panjang. Jadi sebenarnya saya dari awal ingin sekali secepat-cepatnya klarifikasi agar ini tidak berlarut-larut, dan alhamdulillah hari ini forumnya dilaksanakan. Tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Beban moralnya
itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda, dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sama ini sudah mendukung saya. Dan kehadiran saya hari ini sebagai individu, bukan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tudingannya dan tuduhannya juga itu dito sebagai warga negara biasa, dan itu periode waktunya juga sebelum saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kawan-kawan media, sekali lagi terima kasih. Saya harap kita bisa tetap disupport, dan juga saya berjanji saya akan berjuang untuk mengembalikan lagi citra kita dan juga kepercayaan masyarakat yang mungkin hari ini menjadi tanda tanya, dan itu saya pahami, saya terima. Yang penting ke depan kita akan tetap kerja keras untuk pemuda dan olahraga, dan masyarakat sekalian, ayo kita pantau bagaimana ke depan Kemenpora ini. Dari situ saya harap trust dan citra bisa kembali baik. Tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan. Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung guna mengkonfirmasi dugaan aliran dana yang diberikan salah satu tersangka korupsi BTS 4G. Diduga Dito Aryo Tejo mendapat aliran uang yang disebar dari Irwan Hermawan, salah satu tersangka korupsi BTS. Dan berikut rincian uang yang disebar oleh Irwan atas arahan terdakwa lain Anang Latif selaku Direktur Utama Bakti berdasarkan surat dakwaan Johnny G. Plate. Pada April tahun 2021 hingga Oktober 2022, aliran uang korupsi diberikan kepada staf menteri sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian Desember 2021 kepada Anang Latif sebesar 3 miliar rupiah. Lalu di pertengahan 2022 diberikan kepada Pokja, Feriandi, dan Elvano sebesar 2,3 miliar rupiah. Maret dan Agustus 2022 kepada Latifah Hanum senilai 1,7 miliar rupiah. Di Desember 2021 dan pertengahan 2022 kepada Nistra sebanyak 70 miliar rupiah. Sementara di pertengahan 2022 kepada Eri Pertamina sebesar 10 miliar rupiah. Lalu di bulan Agustus hingga Oktober 2022 diberikan kepada Windu dan Setio sebanyak 75 miliar rupiah. Agustus 2022 kepada Edward Hutahayan sebesar 5 miliar rupiah. Lalu November hingga Desember 2022 diberikan kepada Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah. Juni hingga Oktober 2022 kepada Walbertus Wisang 4 miliar rupiah. Dan pertengahan 2022 kepada Sadikin 40 miliar rupiah.
Sebelumnya dalam dakwaan Johnny G. Plate, jaksa penuntut umum merinci total uang yang diterima Johnny. Johnny G. Plate menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dengan dicicil 500 juta per bulan sebanyak 20 kali dari bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022. Uang tersebut berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan, penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, Pak Yohan Suryanto. Sehat, saudara? Sehat, Yang Mulia. Pemirsa, berikut ini adalah rincian aliran uang ke Johnny G. Plate CS dengan memperkaya diri, orang lain, dan korporasi. Antara lain Johnny G. Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Kemudian Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. Lalu Yohan Suryanto sebanyak 453.608.400 rupiah. Lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. Windy Purnama 500 juta rupiah. Dan Muhammad Yurizki Mulyawan 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat.